Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang autisme. Materi pertama kali akan dipaparkan oleh Hela Septi Mayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hela Septi Mayasari akan memaparkan materi tentang autis. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan mendengar apa itu autis. Sekilas tentang apa itu autis. Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dalam dunia pendidikan, luar biasa tidak terkecuali pada anak yang mengalami hambatan pada interaksi sosialnya, komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal, dan juga persepsi visualnya yaitu pada anak autis. Pemakaian istilah autis diperkenalkan pertama kali oleh Leo Kanner, seorang psikiater dari Harvard pada tahun 1943. Berdasarkan pengamatan terhadap 11 penderita yang menunjukkan gejala kesulitan berhubungan dengan orang lain, mengisolasi diri, perilaku yang tidak bisa, dan cara berkomunikasi yang aneh. Leo Kanner juga mengungkapkan anak autis merupakan suatu paham yang hanya tertarik pada dunianya sendiri yang menyangkut kepada gangguan perkembangan yang kompleks, imajinasi, serta interaksi dan aktivitas sosial lainnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Indah Ayu Pratiwi. Baiklah, di sini saya Indah Ayu Pratiwi akan memaparkan materi tentang karakteristik anak autisme menurut Jaja Raharja tahun 2006 itu antara lain yang pertama, perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak berkembang. Yang kedua, anak nampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah berbicara tapi kemudian tidak hanya sekali-kali dan nampak seperti tidak disengaja. Yang ketiga, apabila berbicara, kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan arti atau kadang-kadang tidak berarti. Yang keempat, mengoceh atau berkata-kata berulang-ulang tanpa arti. Dan yang terakhir, mengoceh yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Jadi di sini yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya bacakan tadi adalah anak yang mengalami autisme itu akan terganggu intelektual dan juga mentalnya, sehingga dalam perkembangan kosakata atau dalam pengucapan atau pendengaran dia akan terhambat. Contohnya, anak autisme mengatakan hal yang tidak kita mengerti. Menurut dia itu adalah bahasa dia, tetapi tidak semua orang mengerti. Jadi di sini untuk konselor atau orang tuanya dihimbau untuk lebih mengerti bahasa-bahasa anak autisme agar lebih dipahami jika berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irul Latifah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pembelajaran pada anak autisme, di mana yang pertama di sini ada kooperatif dan kurikulum yang fleksibel dengan memperlihatkan kebutuhan anak autisme tersebut. Kemudian untuk yang kedua di sini ada ramah dan kondusif sehingga anak tersebut lebih bersemangat pada saat belajar. Kemudian untuk yang ketiga di sini ada penggunaan metode pembelajaran ini dilakukan secara bervariasi sehingga anak lebih termotivasi pada saat belajar. Yang selanjutnya, materi yang disampaikan ini lebih dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak tersebut. Yang terakhir di sini ada evaluasi yang dilakukan ini berdasarkan perkembangan kemampuan masing-masing anak sebagai peserta didik. Jadi terlaksananya proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut akan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Irul, yaitu layanan pembelajaran bagi siswa autisme di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, di mana ada dua layanan. Yang pertama itu pertimbangan sekolah menempatkan siswa autisme, di antaranya ada pendidikan inklusif yang mana bersamaan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan seutuhnya. Lalu, pada setiap anak berkebutuhan khusus, mereka diberikan kebebasan untuk memilih jurusan sesuai dengan keinginan dan kemauan anak tersebut. Lalu, layanan yang kedua yaitu kurikulum yang akan dipakai oleh sekolah tersebut. Di antaranya, pihak sekolah lebih menyetarakan dengan siswa reguler lainnya, yaitu dengan memakai kurikulum 2011. Lalu, selanjutnya, pihak sekolah hanya menyesuaikan dengan sekolah inklusif lainnya, yaitu dipakai kurikulum yang sama terhadap anak.
Ini saya Keisha Melanie Septina dengan NPM 170031 ingin melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan layanan pembelajaran bagi siswa autisme di sekolah, penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nah, jadi di sini tuh yang pertama itu proses pembelajaran siswa autisme di sekolah nih. Yang pertama, dalam proses pembelajaran siswa autisme di sekolah ini, yang pertama tuh duduk di bangku paling depan dekat dengan meja guru. Yang pertama. Kemudian yang kedua nih, lebih banyak mengoceh dan berkata sendiri ketika ada gurunya gitu. Dan yang ketiga ini, guru sering melakukan dan memberikan jam tambahan bagi siswa autis. Di sini juga ada yang beberapa kesulitan guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama ini, guru sangat awam dalam memahami karakteristik siswa autis. Nah, yang kedua ini, guru siswa ini timbul perilaku agresif, hanya bisa memarahi. Jadi gurunya tuh cuma marah gitu kan. Yang ketiga ini, menghukum siswa dan mengasingkan siswa. Dia tuh mengasingkan dan menghukum siswa autis ini. Baik, saya Lilis Astuti, NPM 17110032. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi layanan pembelajaran bagi siswa autis di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu prestasi siswa autis. Nah, yang pertama, setiap anak, apalagi siswa autis, pasti mempunyai kelebihan ataupun keterampilan di balik keterbatasannya tersebut. Jadi di sini walaupun dia memiliki keterbelakangan, pasti ada kelebihan dan kelemahan pada diri tersebut yang harus digali oleh seorang guru BK. Yang kedua yaitu interaksi siswa autis di lingkungan sekolah. Yang pertama, jarang untuk berbicara dengan teman sekitarnya. Dia berbicara jika ada perlu saja. Yang kedua, teman-temannya sendiri sering untuk mengganggu siswa autis ini agar dia bisa mengamuk dan berkata-kata kotor dengan suara lantang bahkan juga menangis. Yang ketiga yaitu siswa autis ini sampai sangat kurang untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Fatarafi, NPM 17110036 akan melanjutkan pemaparan dari Lilis Astuti. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai penanganan siswa autisme dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam proses penanganan siswa autisme dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama dengan memberikan reinforcement atau penghargaan dengan harapan siswa atau anak penderita autisme dapat meninggalkan, menghindari atau meminimalisir perilaku-perilaku yang dikatakan autisme. Dan yang selanjutnya atau yang kedua, tidak memberikan kesempatan atau peluang untuk anak autisme asyik dengan dunianya sendiri. Dan yang ketiga, seorang pembimbing diharuskan menciptakan kegiatan yang menarik dan positif untuk anak penderita autisme. Dan yang selanjutnya, menciptakan situasi yang kondusif. Dalam artian di sini, suatu proses bantuan atau kegiatan seorang anak penderita autisme tidak merasakan dirinya tersakiti. Dan yang selanjutnya, berusaha mencari dan menemukan sebab akibat di dalam melakukan proses perilaku autisme tersebut. Dan selanjutnya, berusaha menenangkan dengan cara seorang pembimbing harus menenangkan dirinya terlebih dahulu dalam melakukan proses bantuan untuk anak penderita autisme. Dan yang selanjutnya, setelah anak penderita autisme merasa emosionalnya mereda, kita sebagai pembimbing dapat melakukan proses bantuan dengan tahapan selanjutnya.